Bacaan Injil diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikianlah bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andreas Van Basten Sidaulung. Saya berasal dari Bogor, Jawa Barat, yang dimana saya juga adalah mahasiswa Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya berdiri dalam rangka mengerjakan tugas homiletika, yang dimana tugasnya memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada pihak GKI yang memberikan saya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Sekian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tema yang ditetapkan pada minggu ini ialah memaknai ingatan dan menghayati kebangkitan. Di dalam kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya peringatan. Peringatan bisa berupa nasihat, peringatan bisa berupa ajaran, peringatan bisa berupa aturan. Peringatan mudah kita dapatkan di mana saja. Bisa kita dapatkan di lingkungan pekerjaan, bisa kita dapatkan di lingkungan perkuliahan, bahkan dimanapun kita berada, kita pasti pernah melihat peringatan. Tujuan adanya peringatan ialah agar kehidupan kita tentram dan tenang. Akan tetapi, Bapak Ibu, kita sebagai manusia sering sekali kita menganggap peringatan itu hal yang sepele, sehingga kita terus-menerus melanggar dan tidak menaati peraturan. Saya teringat dengan kisah saya ketika saya diberangkatkan ke Salatiga oleh orang tua saya. Orang tua saya berpesan kepada saya, "Basten, nanti kalau kau sudah di Salatiga, baik-baik kau ya di sana. Jaga kesehatanmu, rajin-rajin kau belajar, jangan terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik." Sontak saya hanya mengatakan, "Iya Bang, gampang itu." Karena saya ingin buru-buru sekali datang ke Salatiga, ingin sekali merasakan yang namanya bagaimana hidup merantau. Ketika sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kehidupan saya aman-aman saja, karena saya masih mengingat nasihat dan ajaran orang tua saya. Akan tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, ketika masuk 4 bulan, 5 bulan, barulah terlihat bahwa saya telah melupakan ajaran dan nasihat orang tua saya. Sehingga di dalam kehidupan saya
saya mengalami banyak masalah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, banyak penyebab kita untuk melanggar peringatan-peringatan. Bisa disebabkan oleh niat kita yang tidak tulus untuk menjalankannya, bisa disebabkan oleh lingkungan yang tidak mendukung, bahkan bisa dipengaruhi oleh teman kita yang menggoda kita untuk melanggar peringatan-peringatan tersebut. Dalam Injil 24, Lukas 24 ayat 13 sampai 35 diceritakan bahwa Yesus menunjukkan dirinya kepada kedua muridnya yang menuju ke kota Emmaus. Ketika Yesus menunjukkan dirinya, kedua muridnya tidak secara langsung mengenal bahwa itu adalah Yesus, karena mata mereka terhalang oleh sesuatu. Kesempatan inilah dipakai Yesus untuk menguji murid-muridnya. Seberapa mengenalnya murid-muridnya akan Yesus dan seberapa pahamnya murid-muridnya akan pengajaran-pengajaran Yesus. Ketika Yesus menguji mereka, ternyata mereka tidak memahami secara betul tentang Yesus. Mereka tidak memaknai ajaran-ajaran Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan bangsa Israel yang ketika itu sedang dijajah oleh bangsa Persia dan Romawi. Mereka tidak memaknai ajaran Yesus bahwa Yesus pernah berkata bahwa Ia datang ke dunia ini untuk menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ketika Yesus mendengarkan jawaban mereka, apa reaksi Yesus? Di ayat 25, Yesus secara tegas marah sehingga Ia berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Disinilah Yesus menunjukkan ekspresi marahnya karena murid-muridnya tidak mengenal akan Yesus. Di sini juga diceritakan Yesus bukan hanya marah kepada murid-muridnya, tetapi Yesus juga menjelaskan bahwa kitab suci juga menuliskan tentang Yesus. Bagaimana tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dan ketika Yesus sudah menjelaskan kitab suci, Yesus juga melakukan ritual. Apa ritualnya? Ia memecahkan roti yang dilakukannya pada saat perjamuan kudus. Ketika Yesus memecahkan roti, mata murid-muridnya terbuka dan murid-muridnya menyadari bahwa orang itu ialah Yesus. Ketika Yesus mengetahui murid-muridnya telah menyadari bahwa dirinya adalah Yesus, Yesus menghilang dari hadapan mereka. Ketika Yesus menghilang dari hadapan mereka, murid-muridnya tidak lagi melanjutkan perjalanan ke Emmaus, melainkan kembali pulang ke Yerusalem memberitakan peristiwa yang terjadi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, dalam nats ini mengajarkan kita dua hal. Bahwa yang pertama, kita harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih,
kita sama seperti kedua murid Yesus. Sering sekali kita melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bisa disebabkan oleh tekanan masalah, bisa ditekankan oleh rintangan yang datang silih berhenti, sehingga kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Tetapi melalui nafsu ini kita diteguhkan serta diajarkan bahwa setiap apapun kondisi, baik senang maupun duka, hendaklah kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam nafsu ini ingin mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus. Menjadi saksi bukan hanya melalui perkataan-perkataan, tetapi bisa kita terapkan di dalam tingkah laku kita yang mencerminkan ajaran-ajaran Yesus, seperti saling mengasihi dan saling mengampuni. Ketika kita melakukan hal demikian, banyak orang yang mengira ternyata orang tersebut itu baik. Secara tidak langsung mereka sudah mengajar Tuhan melalui tingkah laku kita yang mencerminkan pengajaran Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah di dalam kehidupan kita sudah mengingat secara detail kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus yang mencerminkan perilaku ajaran Kristus? Melalui nafsu, kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan hal demikian. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh.